ya. Kalau dengar lagu anak tuh biasanya membawa kita kembali ke masa kecil gitu. Tapi memang agak-agak sedih sih akhir-akhir ini nih Adrian. Kalau misalnya kita perhatikan ya, lagu anak tuh makin lama makin sedikit. Anak kecil kalau kita dengar gitu di pinggir jalan, nyanyinya lagu-lagu cinta. Habis anak-anak kecilnya dulu coba kayak Sherina, Tasya udah pada gede-gede semua. Lagunya udah lagu anak-anak lagi. Gak ada regenerasi. Udah selesai kuliah semua. Tapi kita ngobrol-ngobrol yuk sama Mbak Dian dan juga Elva Singer dan juga nih siapa-siapa aja yang dibawa. Ada Tirsa, ada Alia ya? Alia, ada Adele dan juga ada Adele dan juga ada Kayla. Kayla, selamat pagi. Pagi. Sebelum ke kalian, kepengen dulu nih ke Mbak Dian. Jadi kalau menurut Mbak Dian sebenarnya apa sih yang menyebabkan kenapa lagu anak-anak nih saat ini tuh sudah boleh dikatakan apa ya, meredup gitu, atau nggak banyak yang mau menyanyikan lagu-lagu itu? Kalau lagu anak-anaknya sendiri sebetulnya ada tersimpan di sebuah tempat. Karena albumnya gini, ciptaannya Pak Ate Mahmud aja itu ya ada 500-an. Cuma yang beredar di pasar itu nggak ada. Jadi anak-anak nggak punya bahan untuk mendengar, untuk mempelajarinya tuh nggak ada. Oh, gitu. cuma ada di buku-buku Jadi gitu cuma ya? ada di buku, mungkin ada di lemarinya siapa, ada di foldernya siapa. Apa kurang komersil gitu? Saya nggak tahu ya, mungkin harus ada yang mau, harus ada yang berani untuk memproduksinya. Jadi Mbak Dian juga berani untuk memproduksinya akhirnya. Iya harus, daripada saya mengeluh dan protes terus ya. Saya pikir kok aduh saya nggak bikin apa-apa gitu sih. Meskipun sebetulnya. katanya 3,5 tahun tertunda nih Mbak. Iya. Anak-anaknya udah besar-besar. ini Uci nih yang bantuin kan dari awal. Jadi 3,5 tahun yang lalu sudah direkam, terhenti, kemudian setelah 90% lah ya Ci ya, kira-kira terhenti karena sibuk banget. Ada beberapa kerjaan, terus terakhir ini diingatkan lagi gitu. Ada adikku yang kebetulan anak-anaknya juga nyanyi mengingatkan, itu ada album kok didiamkan saja katanya. Oke. Produce gitu, selesaikan katanya gitu. Jadi akhir tahun kemarin kami selesaikan ya. Udah ini 3,5 tahun yang lalu sudah dengan Sudah gede-gede ya? dengan semuanya ini. Dan 10 lagu di situ ya? 10 lagu. Dan ada Elva Singers juga di dalam album itu? Iya ada. Ada berapa lagu? Ada Sekarang kita masih SMA. Waduh lama Ya, banget. benar, kalau kita SMP. Jadi sekarang baru kuliah dong kalau 3,5 tahun nih. Apa sih kesulitan kalau dari Elva Singers untuk menyanyikan lagu-lagu anak-anak gitu? Ada nggak? Atau mungkin apa ya, sesuatu teknik gitu yang memang harus artinya di-adjust lagi. Harus secara suaranya kan sudah sudah bapak-bapak. Untuk lagu anak-anak, kebetulan Elva Singers kan bukan sesuatu yang baru. Jadi pada waktu albumnya Sherina dulu, kita pun juga diperbantukan untuk sebagai backing vokal, kemudian banyak sekali penyanyi-penyanyi cilik pada waktu itu Yang diproduksi Abang Elva ya? Dan kita selalu terlibat di dalamnya gitu. Jadi kalau begitu Ibu Dian menawarkan album ini, ya walaupun kita cuma satu lagu, wah seneng banget. Karena saya tahu kalau Ibu Dian ini nggak jauh dari Abang Elva. Selera, betul, seleranya pun juga sama. Kirain senang karena dianggap masih kecil. Mungkin Bu Dian itu menganggap kita masih kecil. Imut Tapi gitu sekarang ya? sudah punya anak kecil maksudnya ya. Tapi sulit nggak sih berkolaborasi dengan anak-anak itu, kerja bareng Kang Yana? Sebenarnya di sini kita nggak kolaborasi di satu lagu tersebut, kita cuma Elva Singers saja. Tapi yang pasti adalah pada saat kalau kita menyanyikan lagu anak itu berbeda dengan menyanyikan lagu orang dewasa. Walaupun orang yang sama ya, kita misalnya. Gitu ya? Sebenarnya bukan pendalamannya, justru harus lebih sincere, lebih jujur, lebih polos gitu. Jadi nggak boleh terlalu, aduh ini lagu pengen diapain seperti Jangan apa gitu. diberat-beratin Jadi easy supaya gampang diterima. Baiklah, berarti tidak terlalu polos sekarang ya. Mungkin kita tanya sama yang masih polos-polos nih sudah ada. Maksudnya ya. Masih polos-polos nih sudah ada 4 orang kan yang bawa. Ada mungkin penasaran sama Firsya. Ini boleh diceritain nggak kamu menyanyikan lagunya nih, pendalamannya seperti apa dan terlibat dalam albumnya Mbak Dian? Mic-nya sayang. Pendalaman lagu ini ya, ini kan lagunya menceritakan tentang ibu ya. Saya merasakan begitu berat perjuangan seorang ibu
gitu kan. Dari mulai beliau mengandung hingga melahirkan lalu membesarkan hingga saya sekarang udah begini gitu. Ya, saya jujur terus terang waktu pas rekamannya itu saya hampir-hampir mengeluarkan air mata. Oh ya. Ibunya pegang tangannya di sampingnya waktu itu. Gitu. Semua anak ya waktu itu dipegang sama ibunya. Kecuali pas saya. Terus ibu dari Firsya ngomong apa ketika mendengarkan gitu? Mama bilang apa? Ya ibu saya bilang katanya, oh bagus katanya gitu. Sulit nggak sih menyanyikan lagunya Ibu Dian? Firs? Kalau dinilai dari tingkat kesulitannya mungkin secara musikal sih sebenarnya tidak, cuman itu hanya membutuhkan penjiwaan saja gitu. Penting sekali. Penjiwaan yang paling Penjiwaan. penting. Kalau dari yang lain gimana? Dari Kayla mungkin nih, mewakili yang juga besar nih, gimana pengalamannya? Mic-nya Ini pakai. anaknya Mbak Uci. Iya, mirip banget. Cetakan sama ya. Iya, adonannya sama. Gimana Kayla? Beda kepolos. Kayaknya cerita di album berapa lagu. Kayla nyanyi berapa Berapa lagu di lagu? album? Di album nyanyi sebenarnya sih 4 lagu, tapi ada 2 lagu yang solo, 2 lagu yang bareng-bareng. Oke. Emang mau mengikuti jejak mama gitu? Iya, suka nyanyi. Pinter memang ya mama dari kecil tuh semuanya udah dibina gitu. Adele, apa yang pengalaman paling berkesan bikin album ini? Seru, soalnya pas rekaman juga kenal teman-teman baru, terus main sama yang lain juga gitu. Kenal sama Om Yana. Salah satunya ya. Tidak terlalu polos itu. Tapi terakhir suaranya yang paling kecil nih, aku penasaran. Kalau Alia, apa sih yang kamu cita-citakan terus inginnya tuh orang-orang denger lagu ini terus ngerasa kayak apa sih gitu? Orang-orang merasanya paling bahagia. Harus bahagia ya. Dia paling kecil nih. Sip. Ya udah, sekarang kalau ke Uci kan di sini ya selama ini dikenal selain di Eva Singers juga guru vokal ya kan. Di sini tapi juga terlibat di antara yang lain termasuk yang cukup dalam gitu ya. Iya. Iya, pengarah vokal untuk semua lagu. Di sini juga, Uci. terus membuat lagunya juga. Oh enggak, bentuk- itu Ibu tetap Dian. Ibu Dian aja. Jadi gitu. Ci, ini ada lagu anak-anaknya yang nyanyi ini, tolong diarahin waktu rekaman. Gitu. Karena ada saya nggak sanggup. perjanjian sebelumnya, maksudnya gini, aku bilang, Ibu pokoknya kalau bikin proyek anak, kalau nggak ngajak aku, kita musuhan. Oh, gitu. Jadi aku udah bilang, pokoknya aku pengen banget. gitu. Oh gitu. Makanya Jadi paksa. berarti lain kali pasti datang dari yang Kan lain. banyak genre-genre musik. Kenapa kok yang berkaitan dengan anak ini yang menjadi concernnya Uci? Karena aku suka sama anak-anak gitu, dan menurut aku anak-anak Indonesia perlu dapat sesuatu selain dikasih edukasi tentang pelajaran dan segala macam, tapi bermusik juga anak Indonesia juga perlu gitu, karena yang kita tahu kan ya sekarang tayangan untuk anak-anak kurang banget dan lagu anak-anak Indonesia tuh sedikit sekali gitu. Yeah. Jadi seorang perempuan hebat ini membuat lagu anak-anak dan aku merasa sangat terhormat diajak, bukan berdasarkan karena aku ngajem juga sih, tapi ibu tahu aku concern sama dunia anak-anak, dunia musik anak-anak, jadi senang banget diajak ibu untuk terlibat gitu. Emang Jadi kalau sama-sama. kalau boleh diceritakan album ini idealisme dari Mbak Dian tuh seperti apa sih yang dituangkan? Saya tuh sebetulnya hanya ingin membuat sebuah album untuk anak-anak gitu yang ada sedikit ketika mendengar musiknya tuh anak-anak ada imajinasi sendiri gitu, kayak misalnya nanti ada Serangga Malam yang dinyanyikan sama Elva Singers itu sebenarnya tentang serangga malam-malam, tapi saya mewakili suara-suara serangga itu lewat instrumen justru, bukan suara serangganya beneran gitu. Nah saya pikir yang kartun atau komikal seperti ini tuh yang cocok ya cuma secara mereka memang kan Secara visual mirip ya. musikal banget gitu loh, musikal banget untuk nyanyi-nyanyi yang seperti itu gitu, yang kayak seperti itu. Jadi sebetulnya salah satunya ingin merangsang imajinasi anak-anak lewat bebunyian yang ada di situ gitu. Terus aku juga pingin ada lagu anak-anak yang yang melodinya dan yang ada orkestrasinya gitu, dengan orkestra kualitasnya gitu. tetap Jadi harus dijaga ya. gitu. Oke, Jadi ingin kalau gitu banget kita seperti udah nggak itu. sabar nih, kepengen langsung melihat hasil karyanya Mbak Dian. Nih. Asik. Anak-anak mungkin boleh ya, ini siap-siap kesana dulu. Ya. Ya, Mbak Dian juga tentunya ya. Yuk. Ya, Firsya, semua Alia, Kayla, sampai ketemu. Yeay, siap-siap dulu. Tuh. Memang kalau yang masih polos itu terlihat tuh memang benar. Terima kasih. Jiwanya gitu ya. Tapi yang jadi permasalahan, maksudnya tadi kita juga berbicara gitu mengenai regenerasi. Kalau menurut Elva Singers, regenerasi penyanyi-penyanyi kecil, bakat-bakat kecil ini seperti apa sih di Indonesia? Kalau yang saya lihat ya perkembangan untuk
mulai sekarang nih Ibu Dian membuat album ini, saya tuh betul-betul bahagia, betul-betul senang karena memang selama ini anak-anak tuh maaf dalam tanda kutip dicekoki lagu-lagu yang kalau saya tanya seseorang betul, nyanyi satu lagu aja. Tiba-tiba mereka nyanyi lagu orang-orang dewasa. Oh, nggak sakitnya tuh di sini. Betul. Walaupun kita kadang-kadang senang sih. Suaranya bagus, tapi kenapa lagunya seperti ini? Gitu. Materi lagu. Betul. Betul. Jadi dengan adanya albumnya Ibu Dian ini mudah-mudahan kita kembali ke zaman dahulu bahwa lagu-lagu anak-anak Mengingatkan seperti lagi yang kita nyanyikan tadi ya, lagu becak seperti itu. Iya, Sama kan Anda juga bernyanyi bagus tadi. Soalnya kan Dan fun loh langsung. Soalnya kan masih muda banget kan, baru Ya 17 sudah pasti. tahun kan. Kamu jangan ngomong gitu. Kalau ngomongin masalah perawatan, kerutan saya lebih banyak daripada Kang Yana masalahnya. Karena saya lebih muda. Oke, langsung aja kita pengen ngedengerin suara-suara indah dari anak-anak yang masih polos ini. Mbak Dian dan juga anak-anak kita tercinta. Ibuku yang ku cintai, dengarkan aku bernyanyi, mengenang tangis pertamaku dulu.